Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang judul Mualaf cantik ini nggak malu mempertontonkan kebotolannya, ngakak. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Nah, yang jadi pertanyaan, sejak kapan Yesus berbahasa Indonesia? Slebel. Slebel. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali seorang mualaf. Dan kali ini mualaf ini adalah mualaf perempuan yang masih muda. Dan dia adalah perempuan yang cantik. Tapi sayang sekali dia harus mualaf guys. Dan lebih disayangkan lagi karena mualaf cantik ini tidak malu mempertontonkan ketidaktahuannya, kebotolannya. Sebenarnya ini kebalikan guys ya. Sebenarnya sayang sekali kalau sempat wanita ini nggak mualaf ya. Jadi dia akan terus berada dalam kesesatan nyata. Tapi alhamdulillah dia mualaf. Yang kedua ya, yang lebih sayangkan lagi ya, Luis ini guys ya. Dia mengatakan atau memfitnah orang itu menunjukkan kebodohan ya. Padahal sebenarnya dia seperti itu gitu kan. Nah, itu sering bukan sering ya. Selalu saya buktikan di video-video komentar saya. Ada tinggal tonton videonya dan Anda bisa buktikan dan nilai sendiri gitu kan. Betapa Luis ini ya nunjuk orang padahal itu sebenarnya dia sendiri yang begitu gitu kan. Yes. Kenapa bisa seperti itu? Iya, dia berusaha berargumen dan dengan PD-nya, tatapan mata yang pede, gestur tubuh yang pede, dia seakan-akan merasa itulah dia Luisnya sedang ngomongin diri sendiri. Jadi kalau Anda lihat apa yang diucapkan Luis itu itulah dirinya ya. Bisa Anda lihat dari gestur tubuhnya kan. Betapa muka temboknya dia gitu kan, mencapai sesuatu tanpa rasa ada rasa malu guys. Kalau dia tuh sebenarnya sedang melakukan suatu hal yang tidak menunjukkan betapa gagal pahamnya dia guys. dirinya, aku nih orang pinter nih makanya mualaf nih, sehingga ada pertanyaan yang menurutnya logis banget untuk ditanyakan, padahal pertanyaan ini hanya mempertontonkan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa baik tentang agamanya maupun tentang agama Kristen sendiri. Mari kita langsung nonton aja videonya guys. Iya, kapan Musa berbahasa Arab? Nabi Musa berbahasa. Jadi ya ini kan pertanyaan satire ya. Ngejek kalau gini loh, kita perlu pahami konteks konstruksi berpikirnya ya. Di Quran ya itu kan dalam Allah sampaikan dalam bahasa Arab. Nah, karena Allah sampaikan dalam bahasa Arab ya, tentu semua nabi di situ kata-katanya dalam bahasa Arab. Misalnya menyampaikan sesuatu dalam bahasa Arab gitu. Karena nggak mungkin dalam bahasa mereka, paham ya? Kita tahu nabi-nabi dari Israel itu tentu berbahasa Israel. Cuman karena disampaikan kepada bahasa Arab, ingat ya, Quran itu pertama kali disampaikan ke bahasa Arab. Sehingga semuanya Allah ngomong dalam bahasa Arab. Ini tergantung kepada siapa Allah sampaikan atau Tuhan sampaikan firman-Nya. Nah, kalau kepada Nabi Musa tentu dalam bahasa Israel, paham ya, bahasa Aram. Nah, kepada Nabi Muhammad tentu dalam bahasa Arab. Akan dimengerti oleh umatnya gitu guys. Nah, makanya Nabi-nabi di situ sudah diterjemahkan ngomong dalam bahasa Arab. Jadi Allah tuh menyampaikan bahwa Nabi itu ngomongnya seperti ini loh dalam bahasa Arab, gitu loh maksudnya. Nah, jadi orang yang nanya ini, ya kan, orang yang ini nggak paham hal itu. Jadi dikiranya bahwa Musa itu betul-betul ngomong dalam bahasa Arab, paham ya? Dia harus ngerti nih konsep berpikirnya. Yang nanya ini ya mengira bahwa Musa benar-benar berbahasa Arab, padahal dia nggak ngerti konsep berpikirnya. Sama kayak gini misalnya nih. Saya sedang lagi nulis buku ya dalam bahasa Indonesia untuk segmen awalnya orang Indonesia ya. Ingat, segmen awalnya orang Indonesia nih. Pasar saya orang Indonesia. Belum di copy kemana-mana. Jadi belum terjemahkan ke bahasa manapun. Nah, ketika saya nulis dalam bahasa Indonesia, tentu setiap misalnya sejarah lah ya, sejarah Belanda, penjajahan Belanda ke Indonesia. Nah, itu semua tokoh-tokohnya saya bikin kalian bertutur kata ya, berucap itu dalam bahasa Indonesia. Termasuk misalnya kayak orang Jepang yang menjajah Indonesia, itu orang Jepangnya kita bikin dalam bahasa Indonesia. Misal kayak contoh lah kayak pemberontakan G30S. Itu kan ketika Soekarno waktu Den Aidit pergi ke Cina, kan Den Aidit kan minta pendapat tuh.
ini gimana nih caranya kita Soekarno mau meninggal, ya kan? Dia ngomong pada siapa tuh ya? Eh, tokoh komunis Cina waktu itu ya. Dia minta pendapat. Dia pergi ke Beijing gitu kan. Bertanya, ini gimana Soekarno mau meninggal, ya kan? Diprediksi bakal meninggal karena karena sakitnya sudah parah gitu kan. Nah, itu gimana kita ada lawannya tentara ini, jenderal-jenderal yang kuat-kuat. Ini gimana nasib PKI ini, kata dia gitu kan, nasib Partai Indonesia. Nah, itu pemimpin tertinggi Partai Komunis Cina itu ngomong dalam bahasa Cina, ya kan? Yang kalau diterjemahkan artinya adalah masa kamu takut, kira-kira kurang lebih ya, masa kamu takut dengan para jenderal itu, gitu kan? Ya kan? Ya kan? Sedangkan aku aja di sini ya, semuanya siapa yang melawan aku babat habis, ya kan? Jenderal sekalipun. Masa kamu takut sama jenderal itu? Jadi itu kalau saya menulis buku itu saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia karena itu segmen pasar Indonesia, paham ya? Sama kayak kita Quran diturunkan ya, semua nabi itu akan otomatis berbahasa Arab. Ingat ya, bukan berbahasa Arab ngomong mereka, tapi diterjemahkan dalam bahasa Arab. Jadi itu Al-Quran itu kan bahasa aslinya Arab, tapi maksudnya adalah untuk nabi-nabi di luar bangsa Arab. Ya itu akan diterjemahkan otomatis bahasa Arab karena ini disampaikan kepada orang Arab gitu, paham ya? Jadi yang menanya ini nggak paham, makanya Mbak nih ya jawab dengan satire. Ini satire penanya ini adalah bentuk satire dari ketidakpahaman dia. Nah Mbak ini paham, malah nih makanya dia kasih satire yang menohok. Ya, kita akan lihatkan apa itu satire yang menohok itu. Arab sejak Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa kitab suci yang terakhir. Nah, coba pahami ini ya. Ini orang tulis apa paham kalimat ini? Sejak Allah ya menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa kitab suci terakhir. Nah, berarti kan sejak itu Musa berbahasa Arab. Maksudnya bukan berbahasa Arab ngomong Arab, bukan ya. Tapi diterjemahkan dalam bahasa Arab. Seperti saya tadi logikanya guys, ketika saya tulis buku dalam bahasa Indonesia, tentu tokoh-tokohnya semua akan berbahasa Indonesia, mau orang Jepang mau orang Cina mau orang Amerika yang harusnya kalau sejarah yang benar kan yang asli kan mereka berbahasa mereka, Jepang bahasa Jepang, Cina bahasa Cina, ya kan? Tapi karena ini untuk kepentingan bangsa Indonesia ya, saya tujukan untuk bangsa Indonesia, saya akan ngomongnya dalam bahasa Indonesia gitu guys. Nah begitu juga ketika nanti itu diterjemahkan ke bahasa Jepang sekalipun, itu semuanya akan jadi bahasa Jepang. Bahkan tokoh-tokoh Indonesia yang ada di buku saya itu, misalnya nih ada nih orang Jepang ingin menerjemahkan buku saya ke dalam bahasa Jepang. Nah itu nanti orang-orang Indonesia yang ngomong ya misalnya kayak kejadian G30S itu nanti ada kata-kata Soeharto, kata-kata Nasution, kata-kata Soekarno itu kan mereka ubah dalam bahasa Jepang, bahasa kanji, pakai kanji gitu kan. Nah, bukan berarti Soekarno, Soeharto, Nasution itu ngomong dalam bahasa Jepang, bukan. Tapi karena terjemahannya ke Jepang, makanya mereka agak dimengerti oleh orang Jepang, makanya dibuat seakan-akan mereka ini berbahasa Jepang. Padahal itu hanya terjemahan, guys. Paham ya? Jadi akun bahasa Arab adalah terjemahan, bukan terjemahan dari bahasa aslinya bahasa Arab, bahasa kitab suci bahasa Arab. Tapi untuk bahasa nabinya itu diterjemahkan dalam bahasa Arab, gitu loh. Paham ya? Makanya Mbak tuh ngomong begitu sejak Quran diturunkan dalam bahasa Arab itu, gitu loh. Yaitu Musa diharuskan berbahasa Arab, bukan bahasa Arab ya, diharuskan diterjemahkan dalam bahasa Arab gitu, bahasa Musa guys. Nah itu yang lulusnya tidak dipahami Luis gitu kan. Bahkan bukan hanya Nabi Musa, seluruh nabi yang diceritakan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi berbahasa Arab. Nah yang jadi pertanyaan, sejak kapan Yesus berbahasa Indonesia? Nah maksudnya gini, jadi dia ini menyindir balik. Ketika tadi ada satire, ya, dia ngasih satire balik, tapi satirenya berdasarkan dari pemahamannya, ya. Itu dasarnya. Kenapa saya katakan begitu? Karena gini, pertanyaan sejak kapan sejak kapan Yesus berbahasa Indonesia, itu dia menyindir Alkitab terjemahan Indonesia, bukan Alkitab terjemahan Indonesia ya. Memang Alkitab tuh kalau Anda buka ya, kalau Anda buka Alkitab di Indonesia ini tidak ada bahasa aslinya guys, bahasa Indonesia yang ada semuanya. Saya berapa kali berkecimpung di dunia gereja ya, karena saya punya kerjaan dahulu tuh di situ, bukan di gerejanya, tapi saya sering kontak dengan orang gereja guys ya. Jadi saya tahu betul bagaimana di dalamnya, dalam artian belasan tahun saya kerja di situ. Tiap hari Minggu tuh saya selalu ada full dari mereka mulai ibadah jam
5 pagi itu ya, jam 6 pagi itu ya sampai jam 7 8 malam itu saya di sana. Jadi saya tahu betul. Jadi setiap saya masuk ke ruangan itu ya, itu saya selalu menemukan Alkitab itu semua dalam bahasa terjemahan Indonesia. Nggak ada bahasa aslinya, nggak ada guys. Kita tahu soalnya kan Alkitab itu kan kalau ini kan bahasa Arab tuh bahasa aslinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh ngomong dalam bahasa Arab. Sehingga Quran bahasa Arab. Karena Nabi Muhammad tuh menyampaikan firman Allah dalam bahasa Arab. Nah, ini Yesus ya, seharusnya beliau adalah orang-orang Israel. Harusnya Yesus kan ngomong dalam bahasa Aram atau Ibrani untuk menyampaikan firman Tuhan kan. Tapi ya sedangkan yang penemuan teks tertua itu adalah dalam bahasa Yunani. Anda bayangkan teks tertua dalam bahasa Yunani. Yunani bukan ya, bahasa apa tuh bentar. Diterjemahkan dalam bahasa Yunani teks tertua gitu kan. Lalu apa namanya saya katakan ya. Jadi yang anehnya adalah di Indonesia ini semuanya dalam bahasa Indonesia. Harusnya kan kayak Quran dalam bahasa aslinya sehingga terjaga. Suatu yang dalam bahasa Indonesia sih selalu terjaga. Misalnya gini, saya nulis buku dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika buku saya ini terjemahkan bahasa lain, itu untuk menjaga keasliannya harusnya kan buku saya ini dicetak dalam bahasa Indonesia juga, kirim ke luar negeri. Nah, cuma untuk membantu mereka agar mengerti karena bahasa Indonesia, mereka mungkin mengerti bahasa Indonesia, maka diterjemahkan tapi dempet dengan buku aslinya. Nah, maka kita Indonesia mengenal dengan Quran terjemahan. Jadi tetap tidak menghilangkan bahasa Arabnya, tapi ditempel dengan bahasa Indonesia. Sehingga tidak ada peluang orang untuk rusak korup bahasa aslinya, enggak. Tapi tengok Alkitab ya. Semuanya bahasa Indonesia di Indonesia ini ya. Saya sebanyak itu Alkitab saya tidak pernah menemukan yang bahasa Yunani atau bahasa Ibrani, enggak ada guys. Bahasa Indonesia semuanya. Jadi kan tentu karena bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia, tentu Yesusnya ngomong dalam bahasa Indonesia. Nah, kita tahu itu. Meskipun kita tahu dia bukan tentu tidak berbahasa Indonesia. Nah, Mbak ini dalam konteks itu adalah menyindir ya. Sejak kapan Yesus ngomong dalam bahasa Indonesia? Maksudnya tuh kenapa kalian tuh tidak ada Alkitab, nggak baca, nggak pegang Alkitab versi Ibrani gitu, sesuai dengan apa yang Yesus ucapkan? Kenapa kok hanya terjemahan Indonesia? Kok kita tidak kan? Kalau kita dalam bahasa Arab, bahasa asli. Nah, yang terjemahan itu ya, itu nggak ada yang akuan terjemahannya saja nggak ada. Pasti selalu didompleng dengan bahasa aslinya gitu loh. Jadi maksud Mbak itu adalah berarti punya kalian itu tidak terjaga keasliannya. Karena kalian nggak tahu. Jadi orang-orang Kristen Indonesia ini ya banyak nggak tahu bahasa aslinya seperti apa. Kan dikasihkan terjemahannya saja gitu. Kalau kita yang Muslim ini kita langsung dikasih bahasa aslinya. Justru yang terjemahannya sangat sedikit sekali gitu. Jadi kita sangat apa betul Quran dalam bahasa aslinya, dalam bahasa aslinya lah gitu kan, awalnya itu bahasa Arab. Sehingga Quran itu terjaga. Ibarat gini loh. Ada penulis Doraemon dari Jepang. Nah, dia tulis dalam bahasa Jepang. Nah, itu semua buku dalam bahasa Jepang Doraemon itu semua dikopi, tulis ulang dan dikirim ke seluruh dunia dalam bahasa Jepang. Nah, itu kita baca dalam bahasa Jepang gitu loh. Nah, cuman kalau kita mau mengerti ada bantuan terjemahan. Sehingga yang bahasa aslinya terjaga, guys. Gitu. Coba kalau ada buku Doraemon lalu diterjemahkan ke bahasa-bahasa masing ini. Nah, kita baca, oh ini Doraemon. Tapi apa kita yakin? Nah, kita bacanya sesuai dengan teks aslinya di Jepang sana. Memang seperti itu yang disampaikan oleh Fujiko Fujio. Kan kita nggak bisa make sure. Sebelum kita ambil yang aslinya, lalu kita compare. Nah, itu tidak terjadi di Kristen. Bukan di Kristen ya, di Islam. Karena Islam tuh ada aslinya, ada terjemahannya. Ya kan? Terjemahannya itu pun sedikit cuman guys. Yang banyak itu adalah aslinya. Terjemahan itu hanya dijual untuk membantu saja. Tapi kita tetap harus memegang aslinya. Sehingga kopi asli itu ada di mana-mana. Kalau mereka kan tidak. Terjemahan semuanya kan. Nah, itu dimaksud Mbak nih. Ya, ini satire. Sejak kapan Yesus berbahasa berbahasa Indonesia? Dalam artian kenapa sih kalian ini kok nggak ada megang Alkitab versi Ibrani gitu kan, bahasa Yesus, bahkan terjemahan Yunani pun nggak ada. Ini kan dia kan dari bahasa Ibrani terjemahkan ke bahasa Yunani, baru ke bahasa Inggris, baru ke bahasa Indonesia. Jadi berapa bahasa di bawahnya gitu? Kalau kita kan langsung bahasa Arab guys. Nah itu yang pengen disampaikan Mbak nih. Jadi ketika orang ini menyampaikan itu nggak ngerti dia bahwa Musa itu bukan berbahasa Arab, tapi disampaikan dalam bahasa Arab karena kepentingan
ini adalah Quran dalam bahasa Arab awalnya, sehingga untuk kepentingan agar mengerti bahasa Arab apa yang dikatakan Musa pada waktu itu tentu diterjemahkan. Sama kayak saya nulis buku dalam bahasa Indonesia, tentu semua yang ngomong dalam bahasa Jepang, bahasa Cina tuh saya terjemahkan bahasa Indonesia gitu, ya kan? Nah, jadi guys itu harus dipahami ya dalam hal ini. Jadi satire itu jadi faktanya yang penanya ini adalah memang membuat satire juga, menanyakan hal satire, tapi satire yang tidak tahu berdasarkan ketidaktahuan. Jadi kalau Mbak ini satirenya tahu gitu, dia mengkonter tuh dengan bagus menurut saya gitu kan. Nah, cuman sayangnya ada orang-orang nggak paham kayak Luis ini yang tingkat kecerdasan rendah guys, rendah sekali gitu. Masa hal gini aja dia nggak paham gitu kan. Lebel. Lebel. Jadi dia dengan pedenya ngomong nih guys ya, dia ngomong kalau Musa berbahasa Arab itu sejak Allah memakai bahasa Arab dan untuk menceritakan nabi-nabinya di dalam Al-Quran. Jadi ingat ya, menceritakan nabi-nabinya, artinya Allah yang menceritakan nabi-nabinya dalam Quran. Tentu Allah menceritakan dalam bahasa yang dimengerti oleh orang Arab saat itu, yaitu bahasa Arab. Nah itu yang Luis tidak pahami gitu kan. Makanya pertama Anda harus belajar satire Luis ya. Kedua Anda harus mengerti makna ya, bahwa kalau orang ini ada orang itu ya sedang saya gini ya. Bisa Anda bertanya pada saya nih. Misalnya kita ketahui gimana ya, bentar saya kasih analogi dulu ya. Misal gini, ada buku, misalnya buku Hitler ya, buku terjerat tentang Hitler misalnya. Nah Hitler itu kan harusnya yang menulis kan Hitler misalnya, anggaplah Hitler dari Jerman bikin buku sejarah. Nah harusnya yang ada itu kan yang kita pegang itu kan adalah buku asli yang mana Hitler ngomong dalam bahasa Jerman ya, misalnya Aktung apa gitu kan, saya nggak paham sih bahasa Jerman kayak, tapi kira-kira gitulah bahasanya, ada Aktung apa gitu kan. Nah itu bahasa Jerman itu kita pegang gitu. Nah tentu untuk membantu kita dalam memahaminya, tentu tiap negara tuh jadi selain pegang aslinya juga ada terjemahnya, itu baru lengkap guys, itu namanya paket lengkap. Ini bukan hanya diterjemahkan lalu saya pegang terjemahnya, sebenarnya saya nggak pegang aslinya, nggak tahu aslinya seperti apa. Jadi saya nggak bisa membandingkan, mengcompare, nggak bisa. Ya nggak terjemahannya sesuai dengan buku Hitler yang asli itu. Nah itu tidak jadi di Quran, karena Quran itu langsung ya. Jadi analoginya seperti buku yang ditulis oleh Hitler dalam bahasa Jerman itu kita pegang, kita juga pegang terjemahannya. Jadi kita bisa compare langsung di tangan kita gitu. Oh ini bahasa Jermannya, terjemahannya, oh benar. Jadi kita tuh nggak bisa ditipu atau nggak bisa miss guys, karena kita pegang terjemahannya, kita nggak pegang aslinya, gimana bandingan coba? Ya bisa aja orang kalau dia misalnya ada orang-orang yang iseng gimana, dia bikin terjemahannya tuh salah-salah gimana? Nah itu gunanya kita tetap pegang aslinya guys. Nah itu tidak ada di agama Kristen. Jadi sehingga tadi tuh saya katakan, jadi ketika ada terjemahannya itu harusnya jadi Hitler adalah berbahasa Indonesia gitu, karena untuk memudahkan orang Indonesia untuk memahami apa yang Hitler katakan gitu. Meskipun dia aslinya memang berbahasa Jerman. Nah, itu perlu dipahami. Nah, kalau mereka ini gini, ya tadi tuh ada Hitler ngomong dalam bahasa Jerman, ya kan? Tapi ya, anehnya ya mereka tidak pegang itu. Mereka hanya pegang Hitler ngomong dalam bahasa Indonesia. Itu saja, guys. Jadi kalau tadi kan misalnya kayak orang orang ini nanya gitu kan, jadi kita tuh bukan ya tadi gitulah, intinya adalah kita kan bahasa Indonesia, kita bahasa asli kita kan bahasa asli kita Indonesia. Jadi ketika ada Hitler itu ngomong dalam bahasa Indonesia, itu kan bukan berarti dia ngomong bahasa Indonesia, masa tuh diterjemahkan ke bahasa Indonesia agar orang Indonesia paham. Ya kan? Nah, lalu ada orang yang kayak tadi tuh nanya, sejak kapan Hitler bahasa Indonesia? Ketika dia baca buku Indonesia kan, berarti orang nggak paham kalau Hitler itu di situ berbahasa Indonesia tuh hanya terjemahan, ya kan? Karena ini untuk buku untuk Indonesia, sama kayak orang Indonesia itu berbahasa Arab karena ini terjemahan dari sana ke Arab, ya, untuk orang-orang Arab, paham ya? Nah orang ini nggak tahu, dikiranya betul-betul
di Quran itu bahwa Musa bahasa Arab. Makanya Mbak ini jawab dengan counter yang cerdas ya, dengan logik. Jadi satire dibahas satire. Dia mengatakan gitu. Lalu sejak kapan Yesus ngomong dalam bahasa Indonesia? Karena ya apa namanya Nabi-Nabi Israel itu adalah ngomong bahasa Arab itu sejak, ya ingat ya, sejak. Kalau kita ngerti arti kata sejak ya, sejak atau semenjak ya, bahwa Quran itu disampaikan dalam bahasa Arab, artinya itu hanya penyampaian Allah saja. Tetap mereka tuh ngomong bahasanya bahasa Israel, tapi Allah sampaikan kepada orang Arab, makanya harus diterjemahkan guys. Itu yang poin yang mau sampaikan Pak Ani, yang lulusnya nggak paham gitu kan. Jadi lulusnya harus belajar lagi ya. Jadi sesuatu tuh harus dia pahami gitu. Makanya dengarnya pelan-pelan ya kan. Jangan asal serobot nafsu aja. Kita error ya kan guys. Sekarang logikanya gini, kalau memang Musa itu kemudian berbahasa Arab ketika Al-Quran ada, kita logikanya lah, Al-Quran ada itu kan abad ke-6 lah ya, dan seterusnya itu pakai bahasa Arab. Sekarang Musa itu udah nggak ada tahun itu, Musa sudah mati ribuan tahun. Iya, ya berarti dia lulusnya nggak paham berarti. Yang diomongin bukan itu, ya. Yang tadi saya sampaikan, Musa tuh berbahasa Arab karena Allah sedang menciptakan kepada bahasa Arab, paham ya? Ya, jadi Allah tuh kalau Allah sedang menciptakan dalam kepada bangsa Israel, dia akan menggunakan bahasa Israel. Nah, ini tergantung pada siapa Allah menciptakannya, gitu loh. Nah, artinya tetap terjaga keasliannya, tapi coba tengok, ya, kitab suci mereka itu dalam bahasa terjemahan yang dipegang Indonesia semuanya. Jadi hampir nggak ada bahasa aslinya, hampir nggak ada. Bahkan yang paling banyak itu ya kita dalam bahasa Inggris. Lalu kalau Indonesia bahasa Indonesia gitu kan. Jadi lu kemana kitab bahasa Yunani? Kok sedikit sekali gitu kan, atau bahasa Ibrani mana gitu. Jadi ini membuktikan bahwa kitab mereka itu jaga keasliannya. Kita juga nggak mau pegang akuan yang terjemahan, kita nggak mau, kita mau yang aslinya guys. Jadi keaslian itu sangat penting sekali gitu kan, untuk menjaga agar ini kitab suci ini tetap terjaga keasliannya guys. Pun ketika Al-Quran itu ada, lalu kenapa kok bisa Musa tiba-tiba berubah menjadi berbahasa Arab? Kan nggak lucu gitu. Dan bahkan dikatakan semua nabi-nabi yang diceritakan kemudian berubah menjadi bahasa Arab karena Allah sudah. Jadi karena Allah menyampaikan itu kepada bangsa Arab, makanya semua nabi-nabi harus diterjemahkan dalam bahasa Arab kepada bahasa yang dimengerti oleh orang Arab. Paham ya? Itu adalah terjemahan. Maka bisa harus paham ini gitu kan. Jadi dia harus mikirnya terus ini guys, nyambung gitu. Antenanya ini kurang panjang gitu. Menggunakan bahasa Arab di dalam Al-Quran. Ya kalau logikanya kayak gitu ya nggak bisa dong. Sama aja kayak gini. Yesus itu kemudian menjadi bahasa Arab ketika ada Al-Quran yang berbahasa Arab. Begitupun selanjutnya. Maka bukan ada Al-Quran bahasa Arab. Sejak Allah menceritakan kisah nabi-nabi itu gitu loh. Paham ya? Bukan sejak ada Al-Quran bahasa Arab, bukan. Al-Quran itu memang bahasa Arab. Paham ya? Masa gini, sejak ada kata-kata Hitler dalam bahasa Jerman, kan nggak bisa. Kata Hitler memang dalam bahasa Jerman gitu loh. Guys, Quran itu dalam bahasa Arab, sehingga semua nabi itu dituturkan dalam bahasa Arab agar dimengerti oleh bangsa Arab. Paham ya? Nanti aneh dong. Ya, Qurannya bahasa Arab. Lalu nanti nabi-nabi Israel itu ngomong dalam bahasa ini. Lalu gimana coba? Kalau gitu sekalian aja kalau gitu malaikat juga begitu. Bahasa malaikat coba. Anda bisa bayangkan enggak? Kalau Al-Quran itu ya memuat semua ini ngomong dalam bahasa aslinya. Nabi-nabi Israel ngomong dalam bahasa Israel. Jin ngomong dalam bahasa jin. Malaikat ngomong dalam bahasa malaikat. Allah ngomong dalam bahasa Allah. Gimana kacau coba kitab suci itu coba? Makanya kitab suci itu harus pahami, disampaikan kepada manusia, bukan disampaikan kepada bangsa malaikat atau apa guys. Itu perlu dipahami. Makanya biar dipahami gitu loh. Luis ngomong, bayangkan ya, coba Luis ngomong kepada murid-muridnya ya dalam bahasa
bahasa Ibrani, ya nggak paham murid-muridnya gitu. Atau sekalian aja dia ngomong dalam bahasa malaikat, bahasa jin, mana paham murid-muridnya kan. Nah, makanya guys ya, tulisnya nggak paham bahwa sesuatu itu disampaikan, tentu semua sebelum kata-katanya diubah juga ya. Kata-kata malaikat, kata-kata jin, kata-kata iblis, kata-kata setan, kata-kata apa lagi tadi kan dalam bahasa Israel ya harus semuanya terjemahkan dalam bahasa Arab gitu loh. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, pertanyaan Anda, kapan Yesus kemudian pakai bahasa Indonesia? Ya, sejak ada Al-Quran berbahasa Indonesia. Berarti nggak paham deh poinnya. Itu adalah sindiran kalau kok kalian tuh nggak pegang bahasa Ibrani, kami pegang bahasa Arab yang aslinya. Kalian nggak pegang bahasa Ibrani, itu maksudnya loh. Paham nggak? Ya, jadi ya Mbak ini balik orang tadi tuh yang nggak tahu, dikira Musa betul-betul berbahasa Arab, padahal itu adalah cara Allah menyampaikan kepada orang Arab gitu. Semua bahasa-bahasa itu dalam bahasa Arab tentunya, jadinya agar mengerti orang Arab. Mau bahasa jin, bahasa malaikat, bahasa iblis, bahasa setan, bahasa Allah sendiri, ya kan, bahasa orang Israel, semuanya diterjemahkan bahasa Arab agar dimengerti orang Arab, guys. Nah, sekarang Yesus kok bisa ya ujuk-ujuk harusnya ada bahasa aslinya, Aramnya dipegang oleh orang Indonesia. Kok bisanya langsung semuanya tuh pegang dalam bahasa Indonesia saja gitu loh, guys. Itu Mas Mbak tuh nyindirnya begitu. Sindiran dijawab, dibahas dengan sindiran, tapi sindirannya cerdas. Kalau yang pertanyaan adalah sindiran yang tidak cerdas, guys. Sejak Alkitab berbahasa Indonesia, kan logika Anda begitu. Saya pakai logikanya. Bukan sejak ada akun bahasa Indonesia, enggak. Jadi jawaban Mbak adalah sejak Allah menceritakan kisah Nabi ya dalam Quran. Jadi sejak Allah yang menceritakan. Jadi kalau orang ngerti bahwa Allah menceritakan, berarti Allah menceritakan kepada bangsa Arab. Berarti Allah menceritakan dalam bahasa Arab gitu, guys. Ini bukan sejak ada akuan dalam bahasa Arab. Sejak ada akuan bahasa Arab dengan sejak Allah menceritakan dalam kepada bangsa Arab itu dua hal yang berbeda gitu. Ya, gitu. Paham poinnya di sini ya. Jadi Luisnya harus paham. Ini sebenarnya ini guys, ini gampang dimengerti kalau dia tuh mau saja sedikit belajar gitu kan. Menarik ke bahasa Indonesia. Kenapa semua orang kemudian berbahasa Indonesia? Ya karena sudah dipakai bahasa Indonesia untuk menulis Quran dan juga menulis Alkitab. Nanti protes lagi, lu Quran gak ada yang bahasa Indonesia. Lu ada, kan sudah diterjemahkan. Quran nggak ada dalam bahasa Indonesia, yang ada terjemahannya ya. Makanya kita tuh selalu memegang Quran yang asli bahasa Arab. Mereka tidak pernah memegang Alkitab yang asli bahasa Arab. Kalau Anda temukan di mana-mana di gereja-gereja, terjemahan itu memakai Quran terjemahan Indonesia. Itu poin di situ, guys. Jadi mereka selalu memakai terjemahan. Yang aslinya pegang paling 1-2 orang gitu kan. Nah, jadi sehingga kalau 1-2 orang nih iseng bisa aja dia ubah artinya kan, terjemahannya kan. Nah, karena tidak ada pembandingan aslinya, guys, gitu loh. Lalu tiba-tiba dia juga bisa ubah aslinya. Ketika orang ini kan, loh kok terjemahannya beda sama aku? Coba kita cek terjemahannya. Apa yang aslinya? Padahal aslinya sudah diubah juga. Akhirnya tuh kan, gini artinya kan, terima kamu salah tuh. Padahal dia tuh ubah itu sehingga terima dia salah gitu kan. Nah, jadi kalau tidak mungkin begitu, karena kita langsung disuguhkan dalam bahasa aslinya, sehingga tidak mungkin orang tuh ubah-ubah, guys. Makan ke bahasa Indonesia, Alkitab juga terjemahan bahasa Indonesia. Jadi kalau logika berpikir Anda itu dan Anda berpikir bahwa Anda itu cerdas, Anda salah slebeu. Karena ketika dikatakan seperti itu, orang cerdas akan memahami satire, akan memahami makna yang dikandung di balik satire. Nah, orang nggak cerdas ada kayak lu sini, yang polos banget, nggak paham bahwa yang maksud mbaknya adalah dia sedang menyindir kalau orang ini nggak paham bahwa nabi-nabi itu seharusnya tidak berbahasa Arab, karena itulah Allah menerjemahkan mereka ngomong bahasa Arab agar mengerti orang Arab. Karena pernah nggak ngerti, akhirnya mbak ini bahas dengan satire bahwa sejak kapan Yesus bahasa Indonesia, maksudnya adalah dia pengen mengkonfirmasi, jadi sama seperti Musa bahasa Arab, sama seperti Yesus bahasa Indonesia, cuman bedanya kalau Musa bahasa Arab itu pokoknya memang asli bahasa Arab. Tapi ketika Yesus ngomong bahasa Indonesia, itu Alkitab bukan asli bahasa Indonesia. Paham ya logika berpikirnya?
selanjutnya akan menjadi seperti itu. Musa, ketika ada Al-Quran, Musa sudah mati, Bu, sudah nggak ada lagi. Yang kedua, Musa itu selama hidupnya ya dia pakai bahasa Ibrani. Buktinya dia menulis kitab Kejadian, kitab Bilangan, Ulangan, Keluaran. Musa kalau dari awalnya itu salah, ini sisa video ini guys ya, ini sampai ini salah semua nih, pasti dipastikan. Karena dia sudah nggak ngerti, nggak bisa menangkap apa yang disampaikan Mbak ini. Jadi kita bisa pastikan nih, sampai ini bakal salah semua nih, karena pasti keluar dari topik atau out of the box gitu kan. Coba kita buktikan nih. Jadi kebanyakan kita nontonnya ya, karena ini kita udah dapatkan jawabannya di awal gitu. Memakai bahasa Ibrani. Tidak pernah Musa menulis 5 kitab yang ia tulis itu pakai bahasa Arab, Bu. Jadi Mbak Bro ini juga harus berpikir bahwa sampai akhir hidupnya, sampai matinya Musa bahkan tidak pernah memakai bahasa Arab. Dia memakai bahasa Ibrani. Ketiga, Musa itu kan keturunan Abraham, orang Israel, orang Yahudi. Dia dari suku Lewi. Dan dia ini adalah orang yang berbahasa Ibrani. Dan kalau mau diklaim, oh dia ini pakai bahasa Arab karena dia ini nabinya orang Arab. Dan dia ini sebenarnya orang Arab yang nyasar ke Israel. Secara silsilah aja udah jelas, Mbak Bro. Yang ngomong itu siapa? Mbak ini hanya ngomong ya sejak Allah menceritakan kisah-kisah Nabi itu dalam bahasa Arab. Nggak ada ngomong tentang dia orang Israel, orang Arab yang dasar Israel, nggak ada. Ini nulis nih nama nambah di sini guys. Itulah bisa mereka ini masukkan nama nambah sesuatu yang tidak ada gitu kan. Bahwa silsilah dari Musa ini sendiri, dia ini tidak pernah berbahasa Arab karena dia adalah orang Yahudi. Kalau Anda mengatakan bahwa semua nabi-nabi Israel, kan nabi-nabi sebelum Muhammad kan Israel semua tuh, mereka berbahasa Arab sejak memakai bahasa Arab, ya ini adalah kesalahan logika yang sangat fatal. Ya, saya ambil contoh ya, Musa itu sudah mati beneran nggak sih? Iyalah, kita lihat ya dalam Ulangan 31 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati, maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Musa di sini dia akan mati, dan setelah kalau dia argumen seperti itu, kita bisa juga nanya guys. Ini kita sedikit keluar dari jalur ya. Dia bilang kan, ketika itu Musa sudah mati, ketika Tuhan turun. Pertanyaannya, saya balik nih. Ya, ketika dikatakan bahwa Tuhan memberi perintah kepada Harun dan Musa. Nah, pertanyaannya, waktu Tuhan memberi perintah kepada Harun dan Musa, Yesus kan belum lahir. Paham ya? Ini Tuhan mana yang ngomong nih coba? Kalau kita pakai logika dia gitu kan, sebenarnya mungkin ini bukan logika sih ya kan, dia nggak paham ya. Coba kita pakai ya, karena dia argumentasi bahwa Tuhan kan belum ada ketika Musa mati. Musa itu udah mati ketika Tuhan ada gitu. Nah, ketika Tuhan memerintah pada Musa ini, Yesus kan belum lahir. Paham ya? Ketika Musa memberikan perintah kepada ketika Allah memberikan perintah pada Musa, Yesus belum lahir. Ya kan? Lalu siapa yang memberi perintah ini? Bukan Yesus berarti kan? Nah, itu aja logikanya guys. Kalau kita pakai logika Lewis gitu kan. Ini keluar jalur sedikit ya, tapi biar dia paham gitu kan. Ini kalau dia mau pakai logika itu, tapi kenapa logika itu yang dipakainya dalam hal ini? Tuhan Allah yang memberikan perintah kepada Musa dan Harun, lalu dia samakan dengan Yesus. Padahal Yesus waktu itu belum lahir, guys. Musa tahu bahwa dia akan mati, Tuhan menyuruh supaya panggil itu Yosua untuk meneruskan, menggantikan kamu, karena kamu akan mati, Yosua yang akan melanjutkan. Bahkan Musa sendiri itu tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan.
untuk masuk ke tanah yang Kedua, Musa mati, makanya Harun melanjutkan. Berarti logikanya setiap nabi mati itu akan ada melanjutkan. Nah, ketika Yesus mati, sama melanjutkan meskipun dia hidup lagi, ya kan? Yang melanjutkan, ya, yang melanjutkan adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ketika Yesus mati dia pergi. Musa mati, Musa pergi, guys. Sesuatu yang pergi tidak akan kembali. Sehingga makanya Yesus katakan ya, aku belum dapat menyampaikan semuanya pada kalian, karena sungguhnya aku akan pergi. Ya, tapi aku akan minta pada Bapakku seorang penolong yang lain yang akan menyampaikan pada kalian sisanya, ya kan, kurang lebih gitu kan. Dan akan menyampaikan memberitahu pada kalian akan hal yang akan datang di hari yang akan datang gitu. Jadi seorang penolong yang lain. Jadi seorang penolong yang lain, dia kan penolong Mesias. Dia akan minta kepada Bapak seorang penolong yang lain, Mesias yang lain, yaitu dia Nabi Muhammad. Nah, di situ poinnya, guys. dijanjikan Tuhan, dia nanti akan mati di gunung. Dan juga yang masuk ke tanah itu siapa? Yang masuk ke tanah perjanjian itu hanya Yosua dan Kaleb, itu angkatan yang tua-tua. Yang lainnya generasi kedua yang masih muda semuanya. Jadi nggak ada sama sekali, bahkan Musa itu sampai di tanah Kanaan. Nah, kalau dikatakan seperti itu, masa Musa ini berbahasa Arab sejak Allah memakai bahasa Arab? Ini logikanya kemana? Dalam Ulangan 1 ayat 35. Bukan sejak Allah memakai bahasa Arab, sejak Allah menyampaikan kisah nabi-nabi itu ya dalam bahasa Arab gitu loh. Ini dua hal yang berbeda. Ini karena Allah harus menyampaikan kisah nabi-nabi itu dalam bahasa Arab, tentu tutur kata mereka akan menjadi bahasa Arab. Ya, mereka ngomongkan bukan jadi bahasa Arab, terjemahan agar dimengerti oleh orang Arab. Kecuali kalau Allah ngomongnya kepada bahasa Israel, dia akan ngomong dalam bahasa Israel. Ya, Allah itu adalah bicara itu sesuai dengan siapa dia bicara. Ketika Allah ngomong dengan jin, ya dia ngomong dalam bahasa jin. Allah ngomong dengan malaikat, dia ngomong dalam bahasa malaikat gitu. Nggak mungkin Allah ngomong dalam bahasa manusia kepada malaikat, kan nggak mungkin. Allah ngomong dalam bahasa Arab pada orang Israel, kan nggak mungkin. Karena Allah tuh dia bisa segala bahasa. Karena dia yang sekarang semuanya nih, ini semua apapun instrumen dari semuanya nih, mau instrumen bahasa Inggris, bahasanya iblis, mau bahasa malaikat, dia tahu semuanya gitu. Dia lah menciptakan mereka semua gitu kan. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, dan ia berfirman juga, engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Musa saja dengan sepenuh hati mengatakan bahwa aku nggak akan masuk. Kaleb yang masuk dan Yosua yang akan masuk. Musa dengan rela, karena dia sudah dikatakan dia pasti akan mati. Saya juga berpikir gini, seandainya ibu ini ya hidup ketemu Musa, kamu itu berbahasa Arab dan kamu akan berbahasa Arab ketika Allah sudah memakai Al-Quran dalam bahasa Arab. Musa mungkin bilang, oh tidak, sudahlah kalian aja yang bahasa Arab, aku enggak, aku sudah mau ke surga. Oke, ya. Ini lu sedang halu, guys. Dia memegang sesuatu yang udah salah awalnya gitu kan. Orang ngomong A, dia nggak B, selalu gitu. Ya selalu begitu. Di video dia selalu begitu. Jadi dia tuh nggak bisa memahami apa orang lain sampaikan. Orang selalu ngomong A, dia ngangkatnya B, guys. Selalu begitu. Anda bisa buktikan itu di tonton video saya, guys. Terakhir yang akan saya jawab adalah ketika sejak kapan Yesus itu pakai bahasa Indonesia, Slebeu. Ya entah gini ya, nggak tahu lah ya. Tapi Yesus itu dia kan Tuhan, dia tahu segala bahasa yang ada di dunia. Ya saya rasa Yesus kalau cuma bahasa Indonesia. Yesus Tuhan tahu segala bahasa dunia. Ada nggak buktinya? Ada nggak? Ingat ya, Yesus nggak pernah keluar dari Israel. Gak pernah, guys, ya kan? Apakah dia ada bukti dia ngomong dalam bahasa Indonesia? Ada nggak bukti dia ngomong dalam bahasa yang lain? Ada nggak? Atau dia ngomong langsung, aku bisa segala bahasa? Ada nggak? Nggak ada bukti Yesus, baik dari perkataan Yesus atau bukti dia melakukannya. Ini sesuatu yang tidak ada disampaikan dia,
dan tidak ada bukti dia melakukannya, bahkan dia hanya di Indonesia di Israel saja, itu nggak bisa karena bisa bersemua bahasa, nggak bisa ya. Sama misalnya kayak ya dia adalah harus ada minimal pengakuan dari dia gitu, atau orang-orang sekitarnya, ini Yesus bisa bahasa ini loh, biasanya dia pernah ini loh. Nah, kalau gitu caranya, dia logika bahwa dia Tuhan, dia Tuhan, soalnya dia bisa berbahasa seluruh dunia. Nah, kita pakai logika yang sama kalau gitu, ya, karena dia Tuhan, logikanya maka bisa seluruh bahasa Indonesia, bahasa di dunia, bahasa Indonesia. Padahal buktinya dia tidak pernah ngomong begitu, tidak ada bukti saksi yang melihat dia ngomong dalam bahasa luar Israel, atau nggak ada juga bukti ya bahwa dia tuh memang keluar dari Israel gitu. Ya kan, interaksi dengan orang dengan bahasa lain nggak pernah ada bukti, ya kan. Nah, dia Tuhan karena bisa berbahasa semua bahasa, artinya kalau gitu dia juga bisa dong, nggak butuh makan dan minum, bisa dong dia si manusia yang lemah bisa dibunuh kan. Jadi biasanya kerangka berpikir itu harusnya diluaskan. Kalau memang kalau Tuhan itu Anda katakan Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa yang bisa berbahasa seluruh dunia, dia sebenarnya juga bisa nggak butuh makan minum dong, bisa nggak dibunuh dong, bisa nggak mati dong harusnya kan. Nah, tapi kan dia membatasi itu saja. Jadi Yesus itu adalah Tuhan yang bisa mati, Tuhan yang butuh makan minum, Tuhan yang butuh tidur, Tuhan dilahirkan, tapi dia Tuhan yang bisa semua bahasa. Kan itu kan gimana coba logikanya? Nanggung kan? Jadi ada Tuhan yang bisa mati, Tuhan yang boleh mati, Tuhan yang boleh disiksa, dipukul, dibully sama ciptaannya, Tuhan yang butuh makan minum, Tuhan yang dilahirkan. Tapi Tuhan ini ya tetap punya kelebihan, dia tuh bisa ngomong dalam semua bahasa. Itu aneh ya guys? Aneh nggak? Jadi guys ya, makanya rancu ya dia. Makanya jadi Louis ini adalah pandai-pandai milih dia nih. Untuk kepentingan ini, Tuhan tuh bisa bersemua bahasa lah gitu kan. Padahal nggak pernah sejarahnya Yesus diceritakan bisa bahasa Indonesia. Ini Mbak Lis sedang menyindir ya. Maksudnya itu adalah kenapa Yesus bahasa Indonesia? Maksudnya itu kenapa itu hanya punya kitab bahasa Indonesia? Kenapa kalian pegang itu? Mana kita bahasa Ibrani ini? Kenapa kalian tidak pegang? Ini rumah saya nih, akuan bahasa Arab. Bahkan ada 2, akuan bahasa Arab, plus akuan bahasa Arab dan terjemahannya. Lengkap. Jadi ketika ada orang coba-coba nyuruhkan ke saya, ini akuan aslinya bahasa Arab. Saya bisa cek akun saya bahasa Arab. Coba kalau mereka ini kita bahasa Ibrani, mereka ceknya pakai apa? Mereka punya kita bahasa Ibrani gitu loh. Lalu mereka ubah-ubah tuh, mereka ubah-ubah terjemahannya, lalu mereka ubah terjemahannya, lalu mereka ubah juga yang aslinya. Karena mereka pegang, mereka bisa ubah itu. Tiba-tiba tunjukkan ke kita, ini loh, tengok, punya kamu terjemahan salah tuh, baca, salah kan? Ini terjemahannya. Kita protes kan? Mana pula itu terjemahannya? Ini terjemahannya dalam masa pegang. Saya itu terjemahannya salah. Buktinya kita cek asli dong. Ya kita cek asli ya, kata dia gitu kan. Cek asli. Padahal asli kita kan dia ubah juga sesuai dengan terjemahan yang dia ubah juga gitu. Jadi rentan kena tipu kalau gitu guys. Makanya kalau semuanya pegang asli kayak kita nih, dan bahkan juga kalau mau ada terjemahannya, itu kita tidak bisa ditipu lagi. Karena kita pegang kopian asli dan kopian terjemahannya. Kalau mereka tidak pegang kopian asli, hanya kopian terjemahannya saja guys. Dia pasti tahu apa yang dia nggak tahu gitu. Allah yang terbatas tuh Allah yang cuma tahu satu bahasa doang. Allah yang tahu satu bahasa itulah Allah yang terbatas. Tapi Allah yang tak terbatas itu tahu semua. Gak ada Allah yang terbatas, gak ada. Allah itu tidak terbatas ya. Dia bisa ngomong dalam semua bahasa. Cuman karena dia sedang menyampaikan dalam bahasa kepada orang Arab, tentu dia ingat ya, Allah tuh menyampaikannya kepada orang Arab, bukan pada orang Italia, orang Indonesia enggak. Ya, yang nyampe dalam bahasa Indonesia tuh kepada orang Indonesia tuh usaha Hidayat, usaha Busoma. Paham ya? Allah nyampaikan pada orang Arab, bukan nyampaikan pada orang kita. Enggak. Makanya dia harus berbahasa Arab. Nah, nanti tugas ulama-ulama kita lah dari Indonesia ngomong menyampaikan dalam bahasa Indonesia, dari Mesir menyampaikan dalam bahasa Mesir, dari Jepang menyampaikan dalam bahasa Jepang gitu loh. Nah, itu yang Indonesia tidak pahami. Jadi Allah tuh bisa segala bahasa. Gitu kan? Buktinya apa? Dia ngomong kepada malaikat, dia ngomong kepada iblis, ngomong kepada semuanya, ya kan? Nah, tapi coba Yesus, ada nggak Yesus tuh ngomong dengan iblis gitu, atau ngomong apa? Kan nggak ada guys.
Bahkan Allah tuh yang mengajarkan Nabi Adam itu nama-nama benda gitu kan. Nah, jadi intinya adalah yang terbatas itu adalah Yesus. Allah yang terbatas itu Yesus. Dia tidak bisa semua bahasa, dia nggak bisa melemahkan diri, dia nggak bisa tanpa ibunya, dia tuh butuh makan minum, dia bisa dibully oleh ciptaannya, bisa dibunuh juga gitu. Nah, jadi ya itu adalah Allah yang terbatas. Allah Islam tidak terbatas, dia bisa segalanya, maha kuasa, maha pintar, maha apa lagi, maha baik, maha penyayang, maha pengasih, maha pemberi rezeki dan segala macamnya. Jadi tidak terbatas Allah yang dalam Islam. Ya, dia juga bukan manusia gitu kan, yang terbatas. Jadi kalau ada orang menuhankan manusia, lalu dia katakan Allah yang nggak terbatas, itu absurd guys. Ya, dengan jadi manusia aja dia sudah terbatas. Kenapa? Karena manusia terbatas. Manusia itu butuh minum, bisa dibunuh, bisa dibully gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.